Selanjutnya, setelah kita sudah PCR, ya, kemudian kita akan melakukan ligasi, ya. Ligasi di sini memakai tools construct, ya, construct. Oke, di sini, ya, untuk construct itu berarti kita butuh vektor, ya, vektor ekspresinya. Kemudian di sini insertnya, ya, sisipannya. Ya, untuk ini kita tadi sudah menyiapkan ya PET 16B latihan ya. Kemudian supaya tidak terlalu ramai, kita pilih saja enzim restriksi yang akan kita pakai ya. Oke ya. Kemudian untuk ini adalah hasil PCR ya. PCR gen ini ya. Oke. Ini juga kita pilih enzim restriksi yang kita pakai. Sebentar. Combines dan exhale. Nah, sekarang untuk meligasi ya, kita pertama kali sebelum ligasi ini kebalik ya lah, ininya exhale-nya di depan, oh, berarti ini PET 16B-nya belum oke, ini ya. Ini yang urutannya XHO1 dulu ya, yang betul. Oke. Nah, kita pilih ya, kan ini kemungkinannya ada dua macam, misalnya XHO1 dulu yang diklik ya, sehingga tandanya berubah jadi hijau, kemudian kalian tekan tombol shift ya. Kemudian kita klik enzim yang kedua. Nah, ini hasilnya pendek ya, fragmennya. Nah, ini bukan fragmen yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu kita klik dulu misalnya BAMH1 kemudian XHO1 ya. Nah, di sini ini adalah hasil pemotongan kita ya. Jadi cuman ada sedikit fragmen yang terpotong, sedangkan yang akan kita pakai ini adalah plasmid yang besarnya ya. Nah, ini sudah nah kita lihat ini BAMH1 kemudian ini XHO. Nah, untuk yang kedua kita potong juga fragmen ini. Nah, ini yang duluan diklik XHO dulu ya, supaya nanti di sini supaya diligasi urutan yang di sebelah kanan ini harus sama dengan sebelah kiri untuk fragmen yang kedua. Jadi ini XHO1 kemudian ini BAMH1 kemudian diligasi ya. Nah, kalau misalnya berhasil akan ada hasil dari ligasi ya, ini end save ligation. Nah, ini kita save dulu namanya. Biasanya penamaannya kita pakai nama vektor ekspresinya kemudian slash gen yang kita insersikan ya. Ini kita save. Oke, ini karena tadi sudah ada ini latihan ya. Save ya. Nah, kita bisa cek ya, ini grafik mapnya ya. Nah, ini grafik mapnya bisa kalian nanti save sebagai PDF. Ini XHO1 ya. Ya, kita lihat. Ini gennya ya. Kalian bisa pilih nanti fitur-fiturnya bisa ditambahkan di sini ya. Mana yang akan kalian inginkan ya. Penambahan fiturnya, penggantian warnanya, misalnya mau diubah-ubah, bisa kalian lihat di sini ya fiturnya ya. Di sini resistannya misalnya mau dirubah warnanya ya, sebelumnya edit dulu ya. Oke. Ini di lock.
Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa ya, di sebelum kita ligasi ya, hal yang penting dilakukan ini mencek apakah sisi pemotongan yang akan kita gunakan di primer ya itu memotong di dalam gen ya. Jadi ini kita bisa pakai find ya, bisa dengan urutan nukleat tidak, bisa proteinnya, atau bisa sisi pengenalan enzim restriksi. Tadi kita pakai BAMH1. BAMH1 kita search, not found, berarti aman ya. Di gen kita tidak ada sisi pengenalan enzim restriksi yang kita gunakan untuk PCR ya, untuk kita clone. Kemudian tadi XHO ya, XHO search juga tidak ditemukan ya, berarti ini aman. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dapat ya grafik mapnya. Nah, sekarang kita bisa mengkonfirmasi ya, apakah hasil translasi dari hasil ligasi kita ya akan menghasilkan insert yang nantinya ditranslasinya itu sesuai dengan database ya. Nah, ini kita bisa pakai align ya, local alignment ya. Misalnya kita di sini tadi yang dari database ini kan gDNA PFLDH ya. Kemudian ini yang hasil ligasi ya. Kemudian kita bisa local align ya. Di sini juga sebenarnya bisa pakai BLAST ya. Jadi ini sequence yang pertama itu yang dari database ya, gen kita. Kemudian yang sequence 2 itu plasmid rekombinan ya, yang kita hasilkan dari tadi in silico cloning. Ya, kita lihat ke bawah. Nah, ini hasilnya sudah sama ya, tapi kita akan cek ininya apa translasinya ya. Kita pilih ya, di sini ada translasi. Kita lihat frame-nya kan, karena codon itu ada 3 ya bahasa, jadi ada 3 kemungkinan ya cara pembacaan gen ini ya. Jadi untuk yang frame pertama kita lihat ya di sini, berarti ini yang benar ya. Di sini kan ATG metionin ya. Kemudian akhirnya ini stop codon ya. Ini ya, kalau kita klik misalnya yang frame 2 ya, kalau pembacaannya tidak betul gennya, ini nanti lihat tuh ada bintang itu stop codon ya. Nah, dan ini bukan yang kita inginkan. Yang frame 3 juga bukan ya, ada ininya. Jadi yang betul itu kalau diawali metionin ATG ya, kemudian stop codon. Nah, sekarang kita lihat ya apakah betul hasil cloning ya, subcloning yang kita rancang ya. Kita lihat frame 1 ini tidak sesuai ya pembacaannya. Sesuai yang ini frame 1. Oke. Nah kita lihat nih ya. Ini sesuai ya. Jadi hasil translasinya nanti protein yang diinginkan itu sesuai dengan database kita ya, yaitu protein PFLDH ya. Nah, kemudian di vektor ekspresi ini juga kita kan memakai histag. Nah, ini juga betul nih histag ya, histagnya. Nah, jadi untuk membuktikan apakah kalau kita menggunakan enzim restriksi di awal di forward itu XHO1, kemudian di akhir BAMH1 ya. Nah, ini kita bisa mencek bahwa pemilihan enzim restriksi kita itu sudah betul gitu ya. Yaitu nanti kita akan mendapatkan penambahan proteinnya ini ya. Dari metionin ini ya, kemudian ada tambahan 1 asam amino, kemudian ada histagnya 10 ya kalau nggak salah. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya 10 histag ya. Kemudian di sini sisi untuk pengenalan faktor XA ya. Kemudian ini protein kita ya.
ini kalian bisa print ya, bisa print save as PDF ya, seperti itu. Oke, jadi itu cara mengkonfirmasi apakah pemilihan enzim restriksi kita dalam in silico cloning itu nantinya akan menghasilkan protein yang kita inginkan. Bisa kita pakai fitur alignment di serial cloner.